Hi friends, welcome to my channel. Jadi di video sebelumnya aku ada membahas layar LCD M1 MacBook Pro aku itu rusak. Kira-kira berapa ya biaya perbaikannya dan apakah bisa klaim garansi? Temukan jawabannya di video kali ini. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan, nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Biasanya di channel ini aku itu bahas tentang Apple stuffs dan juga productivity tips. Kalau kamu suka sama topik-topik tersebut, jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Jadi ini sebenarnya video yang kedua. Kalau kamu penasaran dengan part satunya, kamu bisa cek di kolom deskripsi. Di part 1 kemarin aku tuh membahas gimana sih kejadiannya sampai layar M1 MacBook Pro aku itu sampai rusak. Lalu aku juga membahas kemungkinan penyebabnya, dan terakhir aku membahas solusinya. Nah, di part 2 ini aku akan membahas 3 hal. Pertama, apa tindakan yang aku lakukan? Kedua, berapa biayanya? Dan ketiga, bagaimana kondisinya sekarang? Tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Di part pertama ini aku akan menceritakan apa sih yang waktu itu aku lakukan. Jadi waktu itu kejadiannya hari Sabtu, jadi aku langsung chat sellernya. Nah, karena waktu itu hari Sabtu, jadi mereka itu tutup. Sellernya baru balas hari Senin. Lalu saat customer service dari seller itu menjawab, kami berdiskusi, kira-kira apa nih solusinya. Aku juga sudah kirimkan screenshot lengkap, video lengkap dari masalah yang terjadi di M1 ku. M1 MacBook Pro ku ini garansinya garansi internasional. Setahu aku kalau klaim garansi internasional itu kalau nggak ke Malaysia, ke Singapura. Jadi aku pastikan nih ke sellernya apakah benar-benar bisa diklaim garansi internasionalnya. Jadi sellernya bilang dia bisa bantu klaim. Lalu aku tanya klaimnya kemana? Katanya ini akan diklaim ke AASP atau Apple Authorized Service Provider. Lalu sebelum aku kirim laptopnya ke sellernya, aku tanya apakah aku bisa langsung kirim aja ke AASP-nya tanpa harus melalui sellernya? Katanya bisa. Sekarang aku ini di Manado dan AASP terdekat itu di Makassar. Jadi aku pikir-pikir daripada merepotkan diri sendiri harus kirim ke Makassar, aku putuskan untuk kirim ke sellernya aja supaya sellernya yang bantu klaim ke tempat AASP-nya. Jadi singkat cerita, aku langsung packing M1 MacBook Pro aku dan bersiap-siap untuk mengirimkan ke sellernya. Saat M1 aku itu sampai di sellernya, mereka langsung kirimkan ke AASP-nya. Jadi durasi waktunya saat dikirimkan ke AASP-nya itu adalah 3 hari pengiriman dari Manado ke Jakarta. Kemudian saat sampai di Jakarta itu langsung diproses sellernya untuk dibantu klaim ke AASP-nya. Dan AASP yang dipilih oleh sellernya itu adalah iBox Roxy di Central Park. Jadi sebelumnya sellernya juga pernah bilang di Mitra Care juga bisa untuk klaim garansi internasional. Nah, kalau misalkan kalian mengerti tentang garansi internasional ini, silahkan komen di bawah ya. Jadi setelah dicek oleh teknisi resmi di iBox Roxy itu, ternyata garansinya itu void atau hangus. Jadi aku nggak bisa klaim garansi di AASP tersebut. Jadi mereka menawarkan biaya untuk memperbaikinya. Biaya ini akan aku bahas lengkap di bagian 2 nanti. Jadi aku memutuskan untuk tidak melanjutkan reparasi di iBox Roxy tersebut. Aku minta balik. Sebelum laptop aku itu bisa dibalikan dari ASP tersebut, aku harus membayar service fee sebesar Rp300.000. Ya, jadi cukup nyesek ya. Satu sisi garansinya hangus dan satu sisi service fee-nya juga tetap harus bayar. Kemudian aku juga berdiskusi nih sama sellernya karena kan dia tidak bisa diklaim garansinya. Akhirnya sellernya juga menawarkan biaya reparasi yang sedikit lebih murah dari ASP tersebut. Jadi setelah mempertimbangkan juga dan browsing di Shopee dan Tokopedia, akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan mereka berdua. Dengan ASP atau sellernya, aku memutuskan untuk ke seller lain yang aku dapat dari Tokopedia. Kemudian setelah mengurus service fee-nya, laptopku itu bisa dibalikan ke sellernya. Kemudian dari sellernya aku minta kirimkan ke seller B. Kemudian di seller B itu prosesnya cukup cepat, perbaikannya hanya 1 hari. Kemudian setelah selesai perbaikan di seller B selama 1 hari, akhirnya laptop itu bisa dibalikan ke aku dan sekarang sudah sampai. Saat ini aku pakai sebagai webcam merekam video YouTube ini. Oke, kita sudah selesai di bagian yang pertama, kita masuk ke bagian yang kedua.
Jadi di bagian yang kedua ini kita akan membahas berapa sih total biaya semuanya. Karena garansinya kan ditolak, jadi harus ada biaya yang dibayar. Jadi ini biayanya aku gabung semua ya, termasuk dengan pengiriman. Pertama, pengiriman dari Manado ke Jakarta itu menghabiskan ongkos sekitar Rp250.000. Biaya kedua adalah fee pengecekan di AASP di iBox Roxy, itu sekitar Rp300.000. Biaya ketiga yaitu pengiriman dari seller A ke seller B, itu sekitar Rp50.000. Biaya keempat adalah LCD-nya. LCD-nya itu sekitar Rp6 juta. Ini adalah LCD non-True Tone. Kalau LCD True Tone itu harganya Rp8 juta. Biaya kelima, ongkos reparasi sekitar Rp250.000. Biaya yang keenam atau terakhir itu ongkos kirim dari Jakarta ke Manado itu sekitar Rp450.000. Itu sudah termasuk packing kayu dan juga asuransi. Jadi untuk all in biayanya itu sekitar Rp7.300.000. Sebenarnya lebih sedikit sih, tapi aku bulatkan aja Rp7.300.000. Nah, jadi itu total biayanya. Gimana nih kalau menurut kalian itu murah atau mahal? Kalau menurut aku itu cukup murah jika dibandingkan dengan dua option sebelumnya, yaitu di ASP dan juga di seller A. Seller A ini adalah seller tempat aku beli M1-nya. Nah, jadi for your information, harganya itu berapa ya kalau misalkan dua option sebelumnya? Nah, jadi untuk option A yaitu di ASP-nya harganya sekitar Rp12.288.000. Itu sudah all in, display dan juga jasa servis. Kemudian kalau option B itu biayanya sekitar Rp10.500.000. Nah, jadi antara option A dan option B itu selisihnya sekitar Rp1.800.000. Dan ada juga selisih waktu. Kalau misalkan option A di ASP itu pengerjaannya sekitar 2-6 minggu. Sedangkan di option B di seller A atau seller tempat aku beli MacBook-nya itu sekitar 1-2 minggu. Sedangkan di seller B itu dengan harga yang lebih murah juga itu hanya sekitar 1 hari. Jadi jauh banget ya. Jadi kita sudah selesai di section 2 ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan berikan di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian juga ada tanggapan atau saran antara option A, B, C tadi juga bisa berikan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut dulu ke section yang ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan melihat gimana sih kondisi laptopnya sekarang setelah diperbaiki, apakah bagus-bagus aja atau ada minusnya. Memang kalau secara body itu tidak ada yang lecet, tidak ada yang rusak, semuanya oke, fine. Untuk yang minusnya itu hanya satu, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, LCD yang aku pilih ini adalah LCD non-True Tone, bukan LCD yang True Tone. Kalau di LCD True Tone, dia itu menampilkan warna yang sebenar-benarnya. Kalau misalkan putih, ya putih, bukan kuning. Kalau misalkan di LCD non-True Tone ini, warna putih itu bisa kelihatan jadi warna agak kuning. Jadi makanya kalau misalkan aku di depan laptop sekarang, aku wajib itu pakai kacamata. Kalau dulu masih bisa tuh, kalau sekarang harus. Karena dia agak sakit nih melihat layar yang non-True Tone. Tapi sebenarnya itu tolerable, masih oke kok. Jadi overall kondisinya itu bagus, dan juga penanganan yang diberikan oleh seller B itu juga bagus. Nah, sebenarnya ada juga nih kekurangan yang kedua. Kalau sekarang kan aku pasangnya LCD non-True Tone. Kalau suatu saat aku mau ganti ke LCD True Tone, apakah bisa? Jawabannya itu tidak bisa. Ini adalah jawaban yang aku dapat dari sellernya. Katanya sih karena ada proteksi begitu. Jadi kalau misalkan suatu saat aku mau ganti ke True Tone, itu harus ke tempat resmi dari Apple tadi, yaitu AASP-nya. Oke, kita sudah selesai di section yang ketiga. Kita ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengalamanku ini ada 3. Pertama, yang namanya laptop mahal, kalau misalkan dia itu perbaiki, itu juga mahal. Jadi bagi kalian yang mau punya M1 MacBook Pro, kalian juga harus spare budget untuk bisa reparasi. Kita nggak pernah tahu nasib sebuah laptop itu bagaimana. Kemudian kesimpulan yang kedua, yang namanya barang elektronik itu sesempurna apapun, itu pasti ada minusnya. Sejauh ini aku itu nggak kecewa sama performance dari M1 MacBook Pro. Produktivitas aku itu semenjak pakai laptop ini tuh jauh meningkat. Tapi yaitu ada kelebihan kekurangan. Di kekurangan ini yaitu layarnya sensitif banget ternyata ya. Jadi ya di sini sih yang aku itu kurang puas. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita itu harus pinter-pinter jaga barang, rawat barang. Kalau di video sebelumnya aku itu menduga penyebabnya itu karena aksesoris, yaitu penutup keyboard atau keyboard cover dan juga case transparan dari MacBook. Nah, setelah aku browsing lagi, itu bisa aja penyebabnya karena aku itu sleep terlalu lama. Ini aku dapatkan di video YouTube channel iFixed. Nanti aku taruh linknya di bawah. Kalian bisa nonton sendiri. Di situ dibilang kalau misalkan berbahaya juga kalau laptop itu lama di sleepnya. Jadi untuk di sleep itu hanya durasi pendek, jangan sampai berjam-jam. Jadi untuk aksesoris yang tidak perlu lebih baik tidak usah. Dan juga untuk sleep juga jangan terlalu lama. Oke, jadi itu dia kesimpulan dari video ini. Jadi cukup sekian
Sekian dari 2 video yang menceritakan pengalaman dari layar M1 MacBook Pro aku yang rusak. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kalian ada pertanyaan, silahkan berikan di kolom komentar. Aku akan jawab sebisaku dan seberapa yang aku tahu. Kalau kamu suka sama video ini, mohon supportnya dengan klik tombol subscribe. See you on the next video. Bye-bye.